Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu. Berdengung. Di tengah getaran kekosongan, tulang-tulang di tubuh Tan Yun mencicit, dan segera, cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya. Segera setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melonjak setinggi 30 kaki. Selain rambut hitamnya, tangan, lengan, fitur wajah tampan dan bahkan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kristal emas. Aura kekerasan merembes dari tubuhnya, membuatnya dalam radius ribuan kaki. Di langit malam, retakan hitam pekat muncul. Tan Yun merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di tubuhnya, dan dia sangat bersemangat. Klan Serigala Setan Api Emas menatap pupil Tan Yun, memperlihatkan warna-warna yang mengejutkan. Di langit, lebih dari 150 leluhur 8 Vena yang ingin membunuh Tan Yun benar-benar terkejut. Latihan fisik apa yang dia latih? Menurut pengetahuan lama, latihan fisik yang tak terhitung jumlahnya dari manusia kita dari zaman kuno hingga sekarang dapat membuat seseorang setinggi 20 kaki. Tapi dia benar-benar mencapai 30 kaki. Ya? Apakah dia manusia? Petik 2. Semua leluhur yang hebat terkejut, semua orang kecuali Tuoba Yingying memiliki badai di hati mereka. Semua orang memandang Tan Yun yang terdiri dari partikel Jinjing, dan sebagian besar murid tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Di sisi lain, beruang naga besar menuju Tan Yun, yang berjalan menuju Tan Yun, dengan tubuh setinggi 200 kaki, tiba-tiba berhenti, dan sepasang mata beruang menunjukkan warna yang aneh, dan suara teredam seperti guntur, "Tes, kamu semut ini sebenarnya bisa berubah." Tapi kakek Xiong sangat terkejut. Tan Yun, yang tingginya 30 kaki, hanya mencapai 3 kaki di bawah lututnya. Dia merendahkan dan tidak menatap Tan Yun sama sekali. "Beruang bodoh, ada begitu banyak kejutan yang kutinggalkan untukmu." Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, pemimpin Long Xiong tiba-tiba menyapu langit, dan berkata dengan keras, "Matilah." Itu seperti menendang bola, dengan kaki kanannya yang tebal ditutupi dengan sisik naga Qian, dengan kekosongan yang runtuh, menendang ke arah Tan Yun dengan kagum. Kirim ke Laozi. Di bawah sinar bulan, Tan Yun, yang memancarkan cahaya keemasan redup, melompat hingga 100 kaki seperti kilat. Segera, tubuhnya setinggi 30 kaki dilempar ke udara. Kaki kanannya panjangnya 10 kaki, dengan suara ledakan udara, dan dia bertarung dengan naga itu. Xiong Da memimpin kaki kanan yang ditendang dan lututnya mengenai bersama. Ledakan. Retakan. Ketika ledakan keras pertama terdengar, sisik naga di lutut kanan kaki kanan pemimpin beruang naga terkoyak dan darah memercik. Ketika retakan tulang kedua terdengar, Long Xiong Da memerintahkan kaki kanan yang tebal, daging dan darah terbang melintasi, tulang Qian di dalamnya patah, darah menyembur, dan tunggul anggota badan terbang menjauh dari tubuh. "Oh, tidak, kaki komandan," Long Xiong memerintahkan, meratap seperti babi, dan tubuh 200 beruang zhang terbang terbalik dari udara rendah. "Bukankah kamu sombong? Ibu, kamu terus sombong." Tan Yunyin dalam kehampaan tersenyum dan berubah menjadi cahaya kemasan. Dalam sekejap, dia menyusul pemimpin Long Qiong, dan mengangkat tinju kanannya dan membantingnya ke dadanya. Ledakan. Wow, klik. Kerah Long Xiong datang muncrat darah, dadanya berserakan sisik naga, tulang dada patah, dan dadanya runtuh. Tan Yun mengepalkan dan terbang liar. Pompa. Dia membanting keras ke tanah dan pingsan menjadi koma. Adegan ini tidak sepele. Itu membuat lebih dari 3.000 beruang naga di tahap pertumbuhan urutan kelima takut untuk mundur. Sepasang murid raksasa yang menatap Tan Yun menjelaskan apa artinya panik. Di hati mereka, pemimpin besar dari periode pertumbuhan Orde ke-6 adalah keberadaan yang maha kuasa. Mereka menggaruk kepala mereka dengan cakar beruang, dan mereka tidak tahu mengapa manusia tidak jauh lebih kuat daripada pemimpin besar. Tidak hanya mereka tidak dapat mengetahuinya, pada saat ini, siapapun di langit kecuali Tuoba Yingying tidak dapat mengetahuinya. Demikian pula, agak menakutkan untuk berdiri sebagai Raja Beruang Naga di udara. Nenek adalah beruang. Raja Beruang Naga Tianluo, menatap lebih dari 3.000 beruang naga yang sedang mundur, mengutuk dan berkata, "Ini semua rambut kering neneknya. Berikan kepada raja ini, jangan membujukmu." Dengarkan raja, naik. Lebih dari 3.000 naga dan beruang berteriak, dan ketika mereka bergegas menuju Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya, bang. Dia menginjak tanah dalam getaran gempa, dan berkata dengan keras, "Siapapun yang maju satu langkah, pemimpinmu adalah takdirmu."
Wah! Tiba-tiba, Tian Luo Longqiong setinggi 3.000 kaki ini menelan air liur mereka dan menghentikan tubuh mereka. Penampilan saat ini telah memudar sedikit dengan ganas, tetapi menjadi sedikit lucu. Pada saat yang sama, itu cukup untuk menjelaskan bahwa meskipun mereka lebih kuat dari klan Serigala Api Emas, mereka tidak memiliki keberanian dan keganasan klan Serigala Iblis yang tidak takut hidup dan mati. Melihat pemandangan ini, Raja Beruang Tian Luolong dalam kehampaan, melambaikan cakar beruang dengan marah, "Male Gobi, kalian sangat marah sehingga kalian sangat marah. Setelah raja ini menghancurkan manusia ini, kami akan membersihkan kelompok gangstermu." Mengaum dan marah, Tian Luolong Xiong Wang menukik ke bawah, melambai-lambaikan paku tajam setinggi 8 kaki pada sepasang telapak tangan beruang, merobek langit malam dengan tiba-tiba, dan menyelubungi Tan Yun. Dragon Bear King memang monster dewasa tier 6. Kecepatannya sangat cepat sehingga tercengang. Tapi Tan Yun, yang telah melakukan langkah Dewa Hongmeng, 50% lebih cepat dari itu. Keciut, tubuh Tan Yun yang seperti bukit berkedip 2 kali dalam kehampaan, dan kemudian lolos dari serangan cakar beruang. Segera, Tan Yun menempel di sisi kiri tubuh Raja Beruang Naga Tian Luo, naik ke udara, berubah menjadi bayangan emas, dan menyapu. Di belakang leher Raja Beruang Tian Luolong. "Manusia, kamu hanya 6 tingkat jiwa, bagaimana kecepatanmu bisa lebih cepat dari raja ini?" Ketika Raja Beruang Naga Tian Luo berseru, dia merasakan rambut beruang yang agung di kepalanya, yang dipegang erat oleh Tan Yun di bagian belakang lehernya. "Ke atas! Aku membuatmu sombong!" Tan Yun menggenggam rambut beruang di tangan kirinya, mengangkat kepalan tangan kanan emasnya yang besar, dan memukul kepala Raja Beruang Tian Luolong dengan keras. Ledakan! Rambut beruang meledak, kulit kepala beruang besar itu retak, dan darah mengalir di sepanjang luka. Boom! Boom! Tan Yun menggunakan 70% dari kekuatannya untuk mencungkil kepala Raja Beruang Naga Tian Luo terus-menerus dan gila-gilaan. Daging dan darah memercik, dan darah mengalir keluar, membingungkan pemandangan Raja Beruang Naga Tian Luo. "Ah! Berdarah, berdarah! Sakit kepala, sakit!" Tian Luo Longqiong Wang menangis dan berteriak, "Tipe manusia yang dipukul, saya menyerah. Tidak bisakah saya menyerah? Menyerah dan menyerah padaku? Lalu bagaimana kalau aku membawamu pergi dari sini untuk melihat matahari lagi?" Tan Yun masih mencengkeram rambut beruang di kepala Raja Beruang Tian Luolong, berjongkok di punggungnya yang murah hati, dan berkata dengan ringan, "Yah, baiklah, aku mendengarkanmu." Raja Beruang Naga Tian Luo menggigil, dengan tampilan yang agak sederhana. Tetapi ketika Tan Yun sedikit rileks, murid raksasa Raja Beruang Naga Tian Luo tiba-tiba meledak menjadi tipuan, dan meraung, "Aku mendengar nenekmu beruang. Pergi dan mati." Memanggil, menusuk. Tiba-tiba, ekor naga sepanjang 200 meter meledak ke dalam kehampaan tanpa peringatan, dan menghantam punggung Tan Yun. Rumput, diliputi oleh beruang. Tan Yun merasakan sakit yang hebat di punggungnya saat dia memarahi, dan kemudian dia pusing dan terbang di dekat ekor naga itu. Ini bukan kecerobohan Tan Yun, tapi Tan Yun telah menemukan item berbahaya yang unik di antara beruang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam ingatan Tan Yun, apakah itu Tian Luo Longqiong atau klan beruang lainnya, mereka jujur dan jujur, tidak marah, tapi untungnya, gunung yang marah runtuh. Tapi mereka tidak pernah menggunakan trik berbahaya untuk membingungkan musuh dan menyerang. Karena dalam konsep klan beruang tampan ortodoks, beruang cantik, pasti tidak akan melakukan serangan diam-diam. Tapi Tan Yun tidak menyangka bahwa dia menemukan hal yang aneh hari ini, dan bahkan menyerang dirinya sendiri. Lebih dari 3.000 beruang naga di bawah kehampaan menjadi semakin kusam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Raja Beruang mereka yang mulia, perkasa, dan tampan akan benar-benar menggunakan serangan diam-diam saat menghadapi ras manusia yang rendah hati. Triknya. Jadi mereka bingung. Pada saat ini, punggung Tan Yun retak seperti kristal emas kulit, dan ekor naga itu dihancurkan ke langit oleh ekor naga dalam cipratan darah, dan dia bergegas langsung ke tempat di bawah medan perang terlarang di medan perang gladiator. Ini menunjukkan betapa kejamnya kekuatan ekor naga. Yuner, Tan Taiyu dan Tan Tai Xuanzong, ayah dan anak, menatap punggung Tan Yun dari depan, dengan ekspresi cemas yang ditinggalkan oleh ekor naga. "Saudara ipar," Sue Zian berteriak ngeri. Tan Yun, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, kedua putri itu meneteskan air mata sedih. Tapi mereka tidak menangis,
karena mereka telah berjanji pada Tan Yun bahwa mereka tidak akan menangis apapun yang terjadi. Kakak Tan, hati-hati. Di bawah sinar bulan, air mata berkedip di mata Huang Fuyu. Di sisi lain, Feng Qingcheng gemetar dan mengepalkan tinjunya, tidak tahu harus berpikir apa. Master Sekte, hati-hati, orang itu datang dengan senjata. Tuan Sekte Muda, berhati-hatilah. Petik 2. Di tengah semua murid berseru, mereka melihat Raja Tian Luolong Xiong setinggi 300 meter, melompat ke langit dan membuka mulutnya, 2 sinar cahaya hitam keluar dari mulutnya. Segera, 2 sinar cahaya hitam di telapak tangannya berubah menjadi 2 palu hitam besar. Nenek adalah beruang. Dia harus lebih kasar dariku, kali ini aku akan melihat apakah kamu mati. Itu memegang palu hitam besar di masing-masing tangan, melayang ke udara, mengangkat palu hitam untuk mengenai Tan Yun. Hal baik. Di langit, leluhur agung Zhong Libo menatap 2 palu raksasa di tangan Raja Tian Luolong Qiong, dan dia sangat bahagia. Palu ini sudah tua dan tidak bisa melihat peringkatnya. Mungkinkah artefak yang ditinggalkan oleh para dewa yang diambil beruang ini di ngarai meteorit? Pada saat ini, tidak hanya Zhong Libo yang menatap, tetapi palu raksasa di tangan Raja Tian Luolong Qiong, bahkan ayah dan putra Tan Taiyu, dan para leluhur. Meskipun mereka tidak dapat melihat peringkat palu raksasa, mereka memikirkan klan Tian Luolong Qiong, yang ditangkap dari Meteor Canyon. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa sepasang palu raksasa adalah Raja Tian Luolong Qiong, yang ditemukan di ngarai meteorit. Pikiran banyak eksekutif tingkat tinggi menjadi aktif, dan mereka memutuskan untuk memasukkan palu ke dalam tas. Ketika semua orang berpikir, Tan Yun secara alami menemukan bahwa palu raksasa yang jatuh padanya adalah alat ilahi. Jika Anda terkena, tidak boleh ada tulang yang tersisa. Langkah Dewa Hongmeng. Di persimpangan hidup dan mati, Tan Yun menanggung luka tulang di punggungnya, tubuhnya setinggi 30 kaki menyusut dan lolos dari pukulan fatal. Persetan. Tidak apa-apa. Setelah Raja Beruang Naga Tianluo terhempas ke udara, Tan Yun sekali lagi berubah menjadi raksasa setinggi 30 kaki. Mengikuti punggung Ratu Beruang Naga Tianluo ditembak jatuh, sepasang tangan emas raksasa dengan kuat menggenggam langit. Ekor naga Luolong Xiong Wang. Om, sejumlah besar kekuatan spiritual melonjak di tubuh Tan Yun. Dia meraih ekor naga dengan kedua tangan dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Luolong Xiong Wang berubah menjadi roda panas. Beruang bodoh, aku membiarkanmu menyerang secara diam-diam. Tan Yun tertawa liar, menarik Raja Beruang Naga Tianluo, dan menabrakkannya ke arena gladiator yang keras. Ledakan. Hei, aku jatuh sampai mati. Ditemani oleh suara keras dan ratapan kasar, Tian Luolong Xiong Wang menghadap ke bawah seperti anjing yang memakan kotoran, dan jatuh ke tanah. Segera, hidung beruangnya pecah dan darah mengalir seperti semburan darah, dan sisik naga besar di dadanya patah dan terpisah dari dadanya. Rasa sakit membuatnya menjerit. Dan lebih dari 3.000 Tian Luolong Bears dalam periode pertumbuhan urutan kelima, seolah-olah mereka bisa merasakan sakit raja, mereka mengulurkan cakar beruang mereka untuk menutupi mata mereka. Gerakan ini lucu dan menggemaskan. Namun, dalam adegan berikut, Luolong Qiong benar-benar takut pada Tan Yun akhir-akhir ini. Karena Tan Yun tidak memberikannya sama sekali, Raja Beruang Naga Tianluo mengambil kesempatan untuk bernapas, jadi dia mengangkat ekor naganya ke udara lagi dan lagi, dan lagi mengangkat Raja Beruang Naga Tianluo dan membantingnya ke tanah. Boom! Boom! Hanya dalam beberapa napas, Tan Yun dengan keras menghancurkan Raja Beruang Naga Surgawi di tanah ratusan kali. Pada saat ini, seluruh tubuh Tian Luolong Xiong Wang hancur oleh sisik naga, dan tubuhnya benar-benar tidak lengkap, dan permintaan belas kasihannya yang tidak berperasaan tidak ada habisnya. Kakek, tolong berhenti memukul, berhenti jatuh. Jika ini terus berlanjut, aku akan dipukuli sampai mati olehmu. Maaf, seharusnya aku tidak menyerangmu barusan. Menghadapi permohonan belas kasihan, Tan Yun tetap tidak tergerak, dan berkata sambil tersenyum, Ibu, maaf, apakah ini berguna? Aku membiarkanmu menyelinap menyerang, membiarkanmu menyelinap menyerang. Boom! Boom! Tan Yun menarik ekor naga itu, menarik Raja Beruang Naga Tianluo, dan menghempaskannya ke tanah sebentar, lalu membenturkannya ke dinding yang keras. Penyerang ganas itu membuat Raja Serigala Api Emas merasakan hawa dingin di punggungnya, bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini adalah kekuatan fisik master yang sebenarnya. Diam-diam dia senang, tapi untungnya,
dia menyerah pada tuannya, jika tidak, jika tuannya dibiarkan menghadapi dirinya sendiri dengan kejam, dia mungkin akan dipukuli sampai mati hidup-hidup. Dan lebih dari 1.800 serigala iblis, melihat pupil hijau gelap Tan Yun, penuh dengan pemujaan dan kegembiraan. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tuan mereka bisa begitu sombong. Pada saat ini, lebih dari 3.000 Tian Luolong Qiong semuanya berseru. Aku seorang ibu. Raja bukanlah lawan manusia. Iya, manusia ini terlalu menakutkan, tubuhnya terlalu kuat. Ayo cepat lari. Petik 2 petik 2. Mereka berteriak dan berbalik dan berlari. Meskipun mereka sedikit bodoh dan bodoh, mereka tidak bodoh. Dari sudut pandang mereka, raja mungkin sudah mati. Jika dia tinggal, dia tidak akan dihancurkan oleh manusia. Kakek, jangan berkelahi, aku benar-benar tahu itu salah. Tian Luolong Xiong Wang, setelah dilempar ke tanah oleh Tan Yun lagi, berlumuran darah, memohon belas kasihan dengan bintang emas di matanya. Saya menyerahkan Anda. Tuan, jangan melawan. Jika kamu terus bertarung, aku benar-benar akan mati. Mendengar itu, Tan Yun melemparkan Raja Beruang Naga ke tanah lagi, dan berkata sambil tersenyum, trik apapun, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Jangan berani lagi. Tian Luolong Xiong Wang berdiri dengan memar, dengan senyum ramah dan jujur di wajahnya. Tan Yun tahu bahwa pria yang tampaknya jujur ini berbeda dari klan beruang lainnya. Kejujuran adalah ilusi untuk membingungkan musuh. Jika Anda menaklukkannya di masa depan, jika musuh menganggapnya sebagai beruang yang sederhana dan jujur, itu pasti akan mati dengan menyedihkan. Aku memperingatkanmu, lain kali, kamu pasti akan mati. Tan Yun tampak serius, menunjuk ke lebih dari 3.000 beruang naga yang melarikan diri dengan kepala tertutup, dan berkata, panggil mereka kembali padaku. Itu tuannya. Setelah Raja Tian Luolong menganggukkan kepalanya, dia tiba-tiba meraung, semua kembali ke raja ini. Namun, yang membuat Tian Luolong Qiong Wang kesal adalah bahwa orang-orang itu tidak hanya tidak berhenti melarikan diri, tetapi juga berbicara dari lubuk hati mereka. Kamu bukan lagi raja kami. Beruang nagaku yang mulia, tidak mungkin untuk menyerah pada kemanusiaan. Ya, kamu tidak layak menjadi raja kami. Petik 2 petik 2. Hidung berdarah Tian Luolong Xiong Wang bengkok karena marah, dan ketika hendak berbicara, itu disela oleh tangan Tan Yun. Ledakan. Tan Yun membanting kakinya ke tanah, dan ada suara keras yang mengejutkan dunia. Dia tidak diragukan lagi berteriak, seperti suara gemuruh, berhenti untukku, siapapun yang mengambil langkah lagi akan membunuhku. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 3.000 Tian Luolong Qiong merasakan kaki mereka gemetar, dan akhirnya berhenti. Bawa saya kembali. Tan Yun membanting langit malam lagi, dan kemudian, setelah sedikit ragu, lebih dari 3.000 kepala beruang naga surgawi berbalik dan berlari menuju Tan Yun. Adegan selanjutnya membuat Tan Yun tercengang. Namun sesaat sebelumnya, beruang naga ini, yang mengaku sebagai bangsawan, berlari di depan mereka dan berjongkok bersama di tanah. Beruang naga di depan berteriak, Tuan, klan naga dan beruang kami tidak menyerah pada manusia yang rendah hati, tetapi Anda adalah dewa perang yang tak terkalahkan di hati kami. Jadi kami memutuskan untuk menganggap Anda sebagai penguasa di masa depan. Kemudian beruang naga yang tersisa semuanya setuju. Nenek, kamu berani merebut garis raja ini, percaya atau tidak, raja ini akan memanggilmu sampai mati. Ketika Raja Beruang Naga Tian Luo mengangkat cakar beruang berdarah dan hendak mengambil gambar beruang naga buru-buru berkata, Raja Agung, yang lebih muda tahu Anda akan mengatakan ini selanjutnya, jadi yang lebih muda akan melakukannya, katakan untukmu. Si kecil mengatakan itu, kamu juga pandai mengajar. Mendengar ini, Raja Beruang Naga Tian Luo mengutuk dan berkata, Nenek, aku akan mengampunimu kali ini, dan lain kali, raja ini akan memotongmu dan memberi makan serigala. Oke, bangun. Tan Yun meminta lebih dari 3.000 beruang naga untuk bangun, melihat kembali ke Raja Beruang Naga Tian Luo, sepasang palu raksasa yang jatuh ke tanah, dan berkata, palu ini tidak rendah peringkatnya. Di mana Anda mendapatkannya? Tuan, ini cerita yang panjang. Tian Luolong Xiong Wang berkata, sudah lama sekali, kakek-kakek dari kakek saya. Berhenti. Bicara tentang intinya. Tan Yun meringkuk bibirnya diam-diam. Oke. Tian Luolong Qiong Wang berkata, lagi pula,
Saya tidak tahu nenek moyang mana dari klan Tian Luolongqiong yang menemukannya saat menangkap ikan di danau rendah di ngarai meteorit. Kemudian, leluhur telah diturunkan kepada bawahannya selama beberapa generasi. Oke, Tan Yun berkata sambil tersenyum, singkirkan dan berikan latihan palu yang cocok untuk kebugaran fisikmu. Tuan, bisakah monster juga berlatih latihan? Tian Luolong Xiong Wang sangat bersemangat. Tentu saja, Tan Yun berkata dengan pasti, fisik, organ dalam, meridian, dari berbagai ras monster-monster Anda berbeda, jadi metode latihan Anda juga berbeda, tetapi metode latihan monster beast, itu memang ada. Kuek, itu sangat keren. Raja Beruang Naga Tian Luo menari dengan penuh semangat. Dan lebih dari 3.000 beruang naga di periode pertumbuhan urutan kelima juga memandang Tan Yun dengan menyedihkan. Kamu juga punya. Tan Yun tersenyum. Beruang Tian Luolong sangat bersemangat. Tuan, apakah Anda memiliki klan Serigala Api Emas kami? Metode latihan. Raja Serigala Setan Api Emas berkata dengan hormat. Tentu saja, tidak menunggu kata-kata Tan Yun, leluhur besar jiwa binatang tiba-tiba datang dari langit, tawa konyol Situ Wuhen, sekelompok binatang jahat, apakah Anda percaya ini? Haha, tidak heran itu adalah ras rendahan. Wow, Raja Serigala Setan Api Emas melolong serigala, menatap Situ Wuhen, matanya dengan keras berkata, orang tua yang sudah mati, jangan memfitnah tuan kita di sini. Juga, jika kamu menghadapi raja ini secara fisik, Benwan menjamin bahwa waktu untuk bernafas akan membunuhmu ribuan kali. Pada saat ini, Raja Tian Luolongqiong memelototi Situ Wuhen, menunjukkan taringnya, Raja Serigala Iblis benar, jika kamu, makhluk tua, bertarung melawanku dalam tubuh fisik, aku bisa menamparmu ke dalam lumpur. Beruang nenekmu, ada apa? Di langit, Situ Wuhen dipermalukan oleh dua binatang buas. Dia tampak tenang, tetapi pada kenyataannya, paru-parunya meledak. Pada saat yang sama, dia yakin bahwa Tan Yun membodohi kedua klan. Hal yang sama berlaku untuk semua orang termasuk Tantai Xuanzong. Kecuali Tuoba Yingying tentunya. Di benak semua orang, apa yang disebut budidaya monster beast adalah untuk meningkatkan ranahnya, dan pada saat yang sama, membuat kemampuan bawaannya menjadi lebih kuat. Adapun mereka, seperti manusia, mereka berlatih semua jenis latihan, mereka belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, tiba-tiba, semua orang mendengar suara indah seorang wanita di tempat suci gladiator, dan suara itu mengandung rasa dingin yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Beruang Naga Tian Luo, kamu benar-benar mengambil dua klanmu dan membelot ke manusia. Sialan, dengan dewa di sini hari ini, kamu dan manusia harus mati. Mendengar ini, semua orang di langit tercengang. Di sisi lain, melihat 8 leluhur besar termasuk Situ Wuhen, Wei Ye, Tuoba Qingtian, dan Zhong Libo, ekspresi mereka menjadi bersemangat. Tapi ekspresi Tantai Xuanzong menjadi sangat serius. Mereka tahu bahwa monster di tempat suci gladiator pasti telah mencapai peringkat ke-7 jika mereka mengaku sebagai dewa. Peringkat ke-7 berarti setara dengan alam urat nadi manusia yang kuat. Pada saat ini, 8 leluhur besar Situ Wuhen cukup bersemangat. Mereka berpikir bahwa Tan Yun sangat mungkin untuk lulus penilaian, tetapi sekarang mereka lega. Menurut pendapat mereka, bahkan monster-monster tahap ke-7 di tahap awal sudah cukup untuk membunuh Tan Yun. Zonger, pada saat ini, Tantai Yu mentransmisikan ke Tantai Xuanzong, tidak peduli seberapa kuat Cener melawan langit, dia jelas bukan lawan dari monster tingkat ke-7. Selanjutnya, setelah Yuner dikalahkan, turunlah untuk menyelamatkan Yuner untuk ayahmu, dan kamu akan memimpin seseorang untuk mengejutkan 8 leluhur besar. Sekarang aku tidak bisa mengurus begitu banyak, Yuner tidak boleh mengalami kecelakaan. Dia adalah seorang alkemis suci, peralatan suci, jimat suci, master formasi suci. Bahkan jika kamu mati untuk ayahmu, kamu tidak boleh membiarkan calon menantumu mati. Mendengar ini, Tantai Xuanzong berkata dengan transmisi suara yang tenang, oke, sudah diputuskan. Selanjutnya, Tantai Xuanzong memberikan leluhur penegak hukum kerajaan 22 dewa secara terpisah, memberi tahu mereka bahwa begitu dia terbunuh, dia akan membunuh 8 leluhur besar dengan cara apapun. Di tempat suci gladiator, mencium suara wanita cantik, apakah itu Raja Serigala Api Emas atau Raja Beruang Naga Langit, mata raksasa mengungkapkan warna ketakutan yang sulit disembunyikan. Apa yang salah? Tan Yun merasa ada sesuatu yang salah,
memandang Raja Beruang Naga Tianluo dan Raja Serigala Api Emas, dan bertanya, apa artinya mengaku sebagai dewa di sini? Kembali ke Tuan berarti Tuan Suara adalah monster tingkat ketujuh. Tianluo Long Xiong Wang berkata dengan ngeri. Pada saat ini, lebih dari 1.800 serigala iblis api emas dalam periode pertumbuhan tahap kelima tidak hanya meledakkan rambut mereka. Lebih dari 3.000 beruang Tianluolong dalam periode pertumbuhan urutan kelima, tubuh besar mereka tidak bisa menahan gemetar. Bahkan monster neonatal tingkat ketujuh akan membawa ketakutan bagi mereka dari lubuk jiwa mereka. Hati Tan Yun bergidik, tempat di mana burung tidak buang air, sebenarnya ada monster tingkat 7. Saraf Tan Yun tegang, dan dia berkata, ada monster tingkat 7 di sini, apakah kamu tidak tahu sebelumnya? Raja Serigala Setan Api Emas sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu. Ada sebuah gua 20.000 mil ke timur laut. Gua ini dilarang untuk disegel sepanjang tahun. Bawahannya telah ditangkap di sini selama 500 tahun dan belum pernah melihatnya. Monster telah muncul dari dalam. Hampir semua monster di gua lain dikenali oleh bawahannya, tapi gua ini tidak tahu binatang apa yang disegel. Sekarang sepertinya penguasa suara wanita ini tidak diragukan lagi adalah monster di gua ini. Pada saat ini, Raja Beruang Tianluolong menyalakan kepalanya yang berdarah dan berkata, Tuan, apa yang dikatakan Raja Serigala Iblis itu benar. Tiba-tiba, suara wanita yang dingin dan cantik terdengar lagi, Tianluo, klan naga dan beruang, dan klan serigala iblis api emas, apakah Anda memutuskan sendiri? Atau apakah Anda ingin dewa menghancurkan Anda? Dan manusia, kamu sangat kuat dan bergengsi, kamu berani menjadi liar di tanah dewa. Betapa beraninya kamu, dewa secara pribadi akan mengupas perutmu nanti dan melihatnya. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun sangat serius. Dia melepaskan indera spiritualnya, menyebar ke depan, dan setelah beberapa saat, seluruh arena gladiator dengan radius 30.000 liter perangkap. Melalui kesadaran spiritual, Tan Yun menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Raja Serigala Api Emas, pada saat ini, di sebuah gua 20.000 mil ke timur laut, seorang gadis cantik dengan rok biru perlahan-lahan terbang keluar dari langit, mengambang di langit. Antara pupil birunya tampak menembus 20.000 mil dari langit malam, dengan tenang tetapi dengan niat membunuh untuk mengunci Tan Yun, Raja Serigala Setan Api Emas, dan Raja Beruang Naga Tianluo. Karena Tan Yun terlihat seperti perempuan, untuk beberapa saat, dia tidak bisa membedakan monster mana itu. Namun, Tan Yun dapat melihat bahwa gadis berbaju biru itu berada di tahap ketujuh kelahirannya. Alam wanita ini sebanding dengan 3 tingkat alam Vena ilahi. Kekuatan tantangan lompatan katak yang spesifik adalah, Tan Yun tidak yakin sebelum dia bisa melihat jenis binatang apa itu. Segera, Tan Yun sepertinya menyadari sesuatu, dan dia diam-diam merasa lega. Dia sangat menyadari bahwa aura tahap ketujuh yang baru lahir yang dipancarkan oleh gadis berbaju biru itu kuat dan terkadang lemah, dan dia tampak seperti baru saja dipromosikan ke tahap ketujuh yang baru lahir. Tan Yun sombong bahwa bahkan jika wanita ini adalah keturunan dari binatang suci, kekuatannya paling-paling sebanding dengan dualitas alam Vena ilahi dalam keadaan alam yang tidak stabil. Akibatnya, keseimbangan yang membuat Tan Yun putus asa mulai perlahan miring ke arah Tan Yun. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan melalui indera spiritual bahwa di sekitar tempat suci gladiator yang besar, ada puluhan ribu raksasa berwarna-warni, satu persatu, dan seorang gadis dengan rok biru memandang ke depan ke kepalanya, melakukan tendangan voli ke arahnya. Dia terbang di belakangnya, dan akhirnya berubah menjadi monster dari 6 ras utama. Membentuk pasukan hingga 70.000 monster. Di antara 6 ras utama, Tan Yun melihat sekilas bahwa yang pertama adalah klan Jiao Biru. Ada lebih dari 10.000 dari mereka, dan seluruh tubuh ditutupi dengan sisik biru. Masing-masing dari mereka telah mencapai 500 kaki, dan momentumnya sangat mengejutkan. Tan Yun menemukan bahwa kebanyakan dari mereka berada dalam periode pertumbuhan tahap kelima, dan beberapa tahap dewasa tahap kelima memiliki kurang dari 1% dari periode transisi. Dan di depan klan Lan Jiao, Jiaolong sepanjang 1000 meter memancarkan nafas periode kesusahan tingkat ke-6, yang cukup kuat. Yang kedua adalah kelabang yang haus darah. Mereka berwarna merah darah, dengan sisi tubuh yang menjijikkan, dan deretan kaki panjang yang tajam yang membuat kulit kepala mati rasa. Ada puluhan ribu kelabang yang haus darah. Di antara mereka, tahap kelima dari tahap awal dan periode pertumbuhan sebagian besar,
dan tahap kelima kedewasaan kurang dari 1%, dan ada sangat sedikit tahap dari tahap kelima kesusahan. Tubuh mereka antara 300 kaki dan 800 kaki, dan yang berkepala lebih dari 1000 kaki, dan seluruh tubuh memancarkan nafas kedewasaan tingkat 6. Tipe ketiga adalah elang ungu. 90% dari mereka berada dalam periode pertumbuhan tingkat kelima, dan hanya sebagian kecil yang berada di masa dewasa tingkat kelima dan masa kesusahan. Ranah patung ungu berbeda, tetapi bentuk tubuhnya sama, masing-masing setinggi 300 kaki. Mereka memiliki bulu ungu, seperti dewa kematian di malam hari, menatap langit malam dengan mata garang dan kejam, menatap Tan Yun. Di depan puluhan ribu patung keputusasaan jiwa ungu, Raja Patung Ungu setinggi 500 kaki. Sayapnya terbentang menutupi langit dan matahari. Itu adalah aura yang sangat raja, dan auranya telah mencapai periode kesusahan tingkat ke-6. Jenis keempat adalah buaya harimau panlong. Mereka merangkak dalam kehampaan, dengan kepala harimau, tubuh harimau, dan ekor buaya. Pada tubuh harimau yang besar, otot dan tulangnya bergerigi seperti tubuh naga. Terutama anggota badan yang tumbuh, kedelapan dari mereka terlihat seperti cakar naga. Buaya harimau panlong dari tahap kelima dari tahap awal panjangnya lebih dari 300 kaki, dan tahap kelima dari tahap kesusahan sepanjang 500 kaki. Dan kepala salah satu Raja Buaya Harimau Belarus dewasa tingkat 6, ukurannya telah mencapai 1000 kaki. Apakah itu keluarga naga biru, kelabang yang haus darah, elang ungu yang mencuri jiwa, dan binatang buas, semuanya termasuk di antara puluhan ribu monster di benua hukuman surgawi, di antara 30 spesies teratas. Adapun spesies kelima, itu juga merupakan singa dingin pelangi darah yang terkenal. Mereka memiliki tubuh yang besar dan kuat, dan milik Raja Monster Es. Panjangnya ratusan meter dan disebut pelangi darah dingin karena pelangi darah samar, singa. Mereka sama mulia dan berdarahnya seperti serigala setan api emas, dan mereka terlahir sebagai pejuang. Mereka yang tidak takut pada yang kuat dan sedikit keras kepala dengan integritas adalah sifat mereka. Dan raja-raja periode kesusahan tingkat ke-6 mereka, pada saat ini, bersedia merangkak di belakang gadis rok biru, yang menunjukkan bahwa identitas dan ras gadis itu tidak sepele. Lonceng ke-6 juga merupakan klan yang sangat kuat di antara burung monster, burung merah. Dikatakan bahwa mereka adalah keturunan burung surgawi Suzaku dan pandai melawan api. Bahkan jika burung merah dari Suzaku dewasa tingkat kelima, api yang dilepaskan juga dapat menghapus abu yang dibakar oleh artefak tertinggi. Di depan puluhan ribu 300 ribu meter persegi Red Bird King, penuh dengan nafas kedewasaan tingkat 6, sepasang pupil merah, terkunci dengan kuat, di Tan Yun, matanya penuh kebencian terhadap manusia. Pada saat ini, 6 suku ork utama, termasuk keluarga naga biru, kelabang yang haus darah, elang ungu yang mencari jiwa, buaya harimau naga, singa dingin pelangi darah, dan burung merah, semuanya merayap di belakang gadis rok biru. Mereka dengan tegas mengunci Tan Yun, klan Golden Fire Demon Wolf, dan klan Sky Dragon Bear, seolah menunggu gadis rok biru memberi perintah, mereka akan meluncurkan serangan yang kuat. Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Beruang Naga Tianluo, dewa ini akan mengatakannya lagi untuk terakhir kalinya, apakah Anda memutuskan sendiri, atau... Tanpa menunggu gadis berbaju biru, Tan Yun terkejut bahwa Tianluo Long Xiong Wang meraung marah, nenek adalah beruang. Apakah kamu bajingan? Apakah luar biasa berubah menjadi orang dewasa? Biarkan aku memutuskan sendiri. Aku nenek beruang. Setelah mendengar ini, gadis dengan rok biru itu jelas marah. Dia mengangkat tangan kian-kianyu dan melambai ke depan tiba-tiba, memerintahkan, bunuh semua manusia dan klan serigala api emas untuk dewa. Tangkap beruang ini lagi ke dewa. Mendengar itu, Raja Naga Biru, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Patung Ungu, Raja Buaya Harimau Panlong, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, dan Raja Burung Merah Suzaku, berkata serempak, bawahan patuh. Bunuh semua dengan raja ini. 6 raja klan memimpin dalam tendangan voli untuk membunuh klan Tan Yun, Serigala Setan Api Emas, dan klan Beruang Naga 20.000 mil jauhnya. Segera, ada lebih dari 70.000 monster dari 6 ras, tersebar dengan ganas, dan segera mengikuti. Di langit, Situ Uhen dan 8 leluhur agung lainnya, dengan senyum seperti angin musim semi, di mata mereka dan bahkan lebih dari 90% orang, Tan Yun, yang bertarung dengan tangan kosong, dan Serigala Setan Api Emas klan, dan klan Beruang Naga Tianluo,
akankah seluruh pasukan dihancurkan? Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuoba Yingying menunjukkan kengerian yang mendalam di mata mereka. Pada saat ini, Tuoba Yingying juga takut. Dia membungkuk dan berteriak, "Saudaraku. Percaya atau tidak, Yingying percaya kamu akan selamat." Tan Yun, yang tingginya 30 kaki, mengangkat kepala emasnya, dan berkata dengan dominan, "Mereka yang mengkhawatirkanku. Tan Yun, jangan khawatir. Kecuali aku ingin mati, tidak ada yang mau membunuh, mati, aku." Betapa mendominasinya ini. Lebih dari 7 juta murid, menatap Tan Yun, mereka merasa bersemangat. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa besar tekanan yang akan mereka hadapi ketika menghadapi 6 raja klan besar dan bahkan gadis rok biru di tahap awal tahap ke-7. Situ Wuhen. Tan Yun memiliki sepasang murid yang haus darah, menatap Situ Wuhen, Sen meraung, menurut aturan penilaian, kecuali untuk senjata terlarang Tuan Muda, tidak ada batasan lain, kan? Tanpa menunggu Situ Wuhen berbicara, Tantai Xuanzong pasti berkata, "Ya." Dalam hal ini, 8 leluhur besar termasuk Situ Wuhen tidak memiliki pendapat. Mereka juga tahu bahwa sekarang di Aula Gladiator, monster-monster tingkat 7 telah keluar, dan jika mereka masih mengambil barang, aku khawatir ayah dan anak Tante Yu akan melompati tembok dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Tan Yun yang seperti raksasa melirik Sen Subing, Mengyao, Si Yao, Ziyan, Yingying, dan berkata, "Jangan khawatir." Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, Raja Serigala Iblis Api Emas memandang kematian dan berbisik, klan Serigala Api Emas mendengarkan. Anak-anak kecil ada di sini. Lebih dari 1.800 Serigala Iblis Api Emas dalam periode pertumbuhan urutan kelima berkata serempak. Kami, klan Serigala Setan Api Emas, bahkan jika kami mati, kami harus berjuang sampai mati untuk Tuan kami. Raja Serigala Setan Api Emas menganggap kematian seolah-olah dia ada di rumah, bunuh dengan raja ini. Beruang nenek. Pada saat ini, Raja Beruang Naga Tianluo menamparkan dadanya dengan keras, dan raungan bergema di langit. Klan Beruang Naga Tianluo mendengarkan perintah itu, dan kita telah menghadapi tuannya sekali. Sekarang kamu tidak boleh lagi menasihati. Kamu harus ingat bahwa di antara 8 ras utama ini, kami tidak takut pada siapapun dari klan Celestial Dragon Bear. Kami marah dan bahkan melawan diri sendiri. Bunuh semua dengan raja ini. Pada saat ini, langkah Tan Yun selanjutnya membuat klan Celestial Dragon and Bear dan klan Golden Fire Demon Wolf merasakan kehangatan di hatinya. Saya merasa bahwa Tan Yun adalah pilihan yang tepat. Karena Tan Yun tanpa ragu berteriak, "Semua serigala iblis dan beruang naga diperintahkan untuk mengurangi ukuranmu dan menyembunyikan kalian semua di Gua Raja Serigala Iblis." Kedua balapan berhenti saat mereka berlari, dan menatap Tan Yun dengan tak percaya. "Apa yang kamu lihat?" Kesadaran spiritual Tan Yun merasa bahwa 6 ras kurang dari 10.000 mil jauhnya darinya. Dia buru-buru memarahi, "Aku, Tan Yun, akan mengambil alihmu, tidak membiarkanmu mati untukku. Aku ingin membawamu hidup-hidup keluar dari medan pertempuran yang gelap ini. Ini adalah janjiku dari Tan Yun kepadamu." Kata-kata Tan Yun menyentuh semua orang di langit. Semua orang berpikir bahwa jika Tan Yun membiarkan Tianluo, naga, beruang, dan serigala api emas untuk menyerah, dia mengorbankan mereka agar dia bisa bertahan di arena gladiator. Tetapi semua orang tidak bisa memikirkannya, malapetaka semakin dekat, tetapi Tan Yun memilih untuk melindungi kedua ras. Dengan lebih dari 7 juta murid, dapat dilihat dari Tan Yun bahwa Tan Yun masih memperlakukan binatang seperti ini. Jika suatu hari naik ke posisi raja, dia pasti akan menjadi tuan yang baik hati dengan besi dan darah. Pada saat ini, tidak peduli murid macam apa dia berharap Tan Yun dapat menghabiskan hari dengan aman. Di arena gladiator, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Serigala Api Emas, dan bahkan 2 binatang iblis, samar-samar terlihat air mata di pupil raksasa di bawah sinar bulan. "Tuan, musuh sekarang, bagaimana bawahanmu bisa meninggalkanmu?" Sebelum Raja Serigala Api Emas menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Tan Yun, "Dengarkan perintahku dan bersembunyi." "Tuan, hati-hati." Suara Raja Serigala Setan Api Emas sedikit tersendat, dan tubuhnya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi cahaya merah dan menembak ke dalam gua. "Tuan, hati-hati. Tuan, Anda harus bertahan hidup." Petik 2. Raja Beruang Naga Tianluo, memimpin klan Beruang Naga,
semuanya berubah menjadi setinggi satu orang, dengan suara tangisan, dibor ke dalam gua Raja Serigala Setan Api Emas. Ketika kedua klan semuanya masuk ke dalam gua, Raja dari 6 klan telah memimpin dalam tendangan voli, kurang dari 3.000 mil jauhnya dari Tan Yun. Berdengung, lengan kanan Tan Yun mengayunkan lintasan misterius di udara. Detik berikutnya, kekuatan spiritual cahaya keemasan membentuk formasi terlarang dengan diameter 300 meter dari rendah di langit. Dalam susunan terlarang, ada untaian padat yang tak terhitung jumlahnya dari pola susunan ramping seperti rambut. Di langit, sampai ke murid gerbang dalam formasi, hingga kepala gerbang suci formasi, dan bahkan Feng Yun, leluhur formasi, mereka tidak bisa melihat apa itu formasi terlarang. Pergi dengan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tembakan formasi menutupi pintu masuk gua tempat kedua klan bersembunyi. Tan Yun sombong. Dengan 6 tingkat kekuatannya saat ini di Solveig Realm, formasi terlarang yang diatur pasti tidak akan dapat menembus dalam waktu 3 jam, bahkan jika monster-monster neonatal urutan ke-7. Raja Beruang Naga, Raja Serigala Iblis, jaga kedua klanmu, tidak ada yang bisa meninggalkan gua. Setelah Tan Yun menasihati, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke-6 raja yang telah muncul ribuan mil jauhnya. Matanya yang haus darah mengungkapkan niat untuk membunuh, dan dia berteriak dan mengucapkan. Dengarkan 6 balapan, siapapun yang mau menyerah, biarkan aku merangkak di tanah. Kalau tidak, hari ini aku akan membiarkan darahmu mengalir. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun meledak menjadi gelombang kekuatan spiritual emas seperti ular piton raksasa, dan dia tiba-tiba melakukan langkah besar. Dalam sekejap, Tan Yun melintasi 1000 mil jauhnya, membanting tinju emas besar ke dada Raja Burung Merah